Suasana ruang tamu mewah itu mendadak hening sesaat. Sebelum akhirnya pecah oleh gelak tawa yang memekakan telinga. Di tengah kepulan uap teh melati dan aroma kue-kue mahal, Ibu Ratna duduk bersandar dengan dagu terangkat tinggi. Matanya yang tajam, penuh kilatan meremehkan, tertuju pada Maya yang baru saja meletakkan nampan perak di atas meja marmer. Tanpa rasa bersalah, Ibu Ratna mengibaskan tangannya ke udara, seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. Jeng sekalian, lihat sendiri kan, menantu saya ini memang rajin. Tapi sayang, cuma rajin menghabiskan duit anak saya, seru Ibu Ratna, dengan nada tinggi yang sengaja dikeraskan, agar terdengar sampai ke teras depan. Kalau bukan karena kebaikan hati Andi, yang mau menampung wanita pengangguran seperti dia, entah jadi apa dia sekarang. Mungkin sudah jadi gelandangan di pinggir jalan. Mendengar hinaan itu, geng arisan di sekelilingnya mulai berbisik-bisik pedas. Loh, kok bisa? Padahal kelihatannya kalem ya Jeng, celetuk salah satu anggota arisan dengan nada sinis yang memancing tawa lainnya. Maya hanya terdiam, jemarinya meremas pinggiran nampan hingga memutih. Ia menatap tetesan teh yang tumpah sedikit di atas meja, mencoba meredam gemuruh di dadanya yang mulai memanas. Andi, yang duduk tak jauh dari ibunya, justru asyik memainkan ponsel tanpa niat membela istrinya sedikit pun. Bukannya menengahi, ia justru mendongak dan menatap Maya dengan tatapan yang sangat meremehkan. Maya, cepat bersihkan tumpahan itu. Kamu itu jangan bikin malu saya di depan teman-teman ibu. Sudah untung kamu tinggal di sini, tinggal terima beres. Kerjaan sepele begini saja, tidak becus, ucap Andi dengan suara ketus yang menusuk hati. Maya meletakkan kain lap dengan sedikit tekanan hingga menimbulkan bunyi dentuman yang cukup keras di atas meja marmer tersebut. Ibu Ratna tersentak. Wajahnya langsung memerah karena merasa otoritasnya ditantang. Hei, kamu berani membanting barang di depan saya, teriak Ibu Ratna sambil berdiri. Tangannya menunjuk tepat ke wajah Maya. Dasar beban tidak tahu diri. Kamu itu cuma parasit di rumah ini. Semua yang kamu pakai, dari baju sampai ujung kuku, itu semua hasil keringat anak saya. Para saksi, yaitu ibu-ibu arisan, mulai saling lirik dengan wajah penuh drama. Ada yang menutup mulut dengan kipas, ada pula yang turang-teranggen, menertawakan posisi Maya yang terpojok. Aduh, kasihan ya. Kalau jadi beban keluarga begitu, bisik salah satu dari mereka yang terdengar jelas di telinga Maya. Atmosfer di ruangan itu mendadak menjadi sangat panas, penuh dengan energi negatif dan kesombongan yang meluap-luip dari mulut Ibu Ratna. Maya menarik napas panjang, lalu mendongak. Matanya yang semula redup, kini berkilat tajam, seperti belati yang baru diasah. Ia tidak lagi melihat Ibu Ratna sebagai mertua, melainkan sebagai musuh yang baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Dengan suara yang sangat rendah, namun sangat dingin, Maya akhirnya membuka suara. Ibu, bilang, saya beban, tanyanya, dengan nada datar yang membuat bulu kuduk orang di dekatnya merinding. Baik, kalau begitu, mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang sedang menumpang di rumah siapa? Ibu Ratna tidak memedulikan tatapan dingin Maya. Sebaliknya, ia justru tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol tahun ini. Dengan gerakan dramatis, ia membuka sebuah brosur desain interior mewah dan menyebarkannya di atas meja arisan. Ia mulai menanjuk-nanjuk gambar kolam renang bergaya Yunani dan gazebo ukiran jati dengan wajah yang penuh keserakahan. Minggu depan, taman belakang rumah ini akan saya bongkar total. Andi sudah menjanjikan dana segar 500 juta untuk renovasi ini sebagai hadiah ulang tahun saya, ucap Ibu Ratna dengan nada sombong yang melengking. Mendengar angka fantastis itu, para tamu arisan langsung heboh. Wah, 500 juta, luar biasa ya Andi. Sangat berbakti pada ibunya, seru salah satu teman arisan dengan nada iri. Ibu Ratna semakin besar kepala. Ia melirik Maya yang masih berdiri kaku. Makanya, jadi istri itu yang menghasilkan, bukan cuma bisa bengong. Kamu, lihat Andi, dia sedang naik daun di kantornya. Uang segini sih kecil bagi dia. Ini namanya uang bakti. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu berikan, karena kamu tidak punya modal apa-apa selain wajah melas itu. Andi menyandarkan punggungnya di sofa, melipat tangan di dada dengan angkuh. Ia mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi klaim ibunya. Benar, Jeng sekalian, saya rasa rumah ini memang perlu sentuhan baru agar lebih berkelas. Maya tidak perlu ikut campur urusan anggaran. Toh dia tidak paham angka, ujar Andi dengan nada meremehkan. Ia kemudian menatap Maya dengan pandangan mengusir. Sana,
Buatkan camilan lagi. Jangan cuma berdiri seperti patung. Tunjukkan kalau kamu masih ada gunanya di rumah ini. Keserakahan Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia mulai melepas cincin berliannya dan memamerkannya di bawah cahaya lampu kristal ruang tamu. Bukan cuma renovasi. Saya juga sudah minta Andi memesan 1 unit mobil listrik terbaru untuk saya pakai belanja. Biar tidak malu-maluin kalau kumpul sama kalian. Tambahnya lagi, salah satu saksi di sana berbisik pelan. Loh, bukannya kemarin Andi bilang lagi banyak cicilan? Kok sekarang berani beli mobil dan renovasi mahal? Namun, suara itu segera tertutup oleh tawa kemenangan Ibu Ratna yang memenuhi ruangan. Maya memperhatikan suaminya dengan saksama. Ia tahu betul bahwa saldo rekening Andi bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulan ini. Apalagi renovasi mewah. Ia menyadari bahwa Andi telah berbohong besar kepada ibunya, memberi janji-janji palsu, menggunakan aset yang sebenarnya milik Maya. Maya melihat bagaimana tangan Ibu Ratna dengan rakus menkoret-koret brosur desain tersebut. Seolah rumah itu sudah sepenuhnya miliknya untuk diacak-acak. Di balik punggungnya, Maya merogoh saku luar tasnya dan menyentuh permukaan map yang berisi daftar aset perusahaan. Ia merasakan tekstur kertas yang akan segera menghancurkan semua hayalan indah di depan matanya. Maya tidak lagi merasa sakit hati. Yang tersisa hanyalah rasa mual melihat keserakahan yang tak berujung itu. Dengan suara yang sangat tenang, namun bertenaga, ia menimpali. Jadi, ibu sudah berencana membongkar taman itu minggu depan? Dengan uang dari Andi, Ibu Ratna mendelik tajam. Wajahnya dipenuhi keangkuhan yang memuakkan. Tentu saja. Kenapa? Kamu iri karena tidak kecipratan sepeser pun? Ingat ya Maya, di rumah ini, kamu itu cuma penumpang. Kamu tidak punya hak suara atas 1 butir debu pun di sini. Andi ikut terkekeh. Merasa berada di atas angin, tanpa menyadari bahwa jurang kehancurannya tinggal beberapa langkah lagi. Mereka terus tertawa, merayakan kemewahan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Sementara Maya mulai menghitung mundur waktu kehancuran mereka. Ketegangan di ruang tamu itu semakin memuncak saat Ibu Ratna tiba-tiba sengaja menyenggol cangkir tehnya hingga isinya tumpah, membasahi lantai marmer yang berkilau. Cairan coklat itu mengalir, nyaris mengenai sepatu mahalnya. Bukannya merasa bersalah, Ibu Ratna justru mendongak dengan senyum iblis yang menghiasi wajahnya yang penuh bedak tebal. Duh, tanganku licin. Maya, cepat ke sini, berlutut, dan bersihkan lantai ini sampai kering. Sekalian, cuci kaki saya, tadi kena cipratan sedikit. Perintahnya, dengan suara melengking yang membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Suara pecahan keramik itu menggema, memutus tawa para tamu arisan. Semua mata tertuju pada Maya. Aduh, keterlaluan banget ya Jeng Ratna. Tapi, ya namanya juga menantu beban, harus tahu diri. Bisik salah satu anggota arisan, sambil menutup mulut dengan kipas. Matanya penuh binar kesenangan melihat drama tersebut. Maya hanya berdiri mematung, menatap pecahan cangkir dan genangan teh di bawah kaki mertuanya. Dadanya terasa sesak oleh amarah yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Andi, yang melihat istrinya diam saja, malah bangkit dari sofa dengan wajah memerah. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan temenmen ibunya karena Maya tidak segera bergerak. Maya, kamu tuli. Ibu menyuruhmu bersihkan lantai dan cuci kakinya. Jangan jadi batu di sini, bentak Andi sambil mendorong bahu Maya dengan kasar. Kamu itu sudah saya kasih tempat tinggal, dikasih makan, sekarang disuruh bakti sedikit saja susah sekali. Cepat berlutut. Maya memejamkan mata sejenak, merasakan dorongan tangan Andi yang masih membekas di bahunya. Di titik ini, seluruh rasa hormat yang tersisa untuk suaminya hancur berkeping-keping. Lebih hancur dari cangkir di lantai itu. Ia menatap Andi dengan pandangan yang begitu dingin, hingga suaminya itu sempat tersentak mundur 1 langkah. Tidak ada lagi ketakutan di wajah Maya. Yang ada hanyalah keputusan bulat untuk menghancurkan panggung sandiwara mereka. Berlutut, katamu? Suara Maya keluar begitu tenang, namun terdengar sangat mengancam di tengah keheningan ruang tamu. Ibu Ratna mendengus kasar. Ia berkacak pinggang sambil terus menghina. Iya, berlutut. Memangnya, siapa kamu di sini? Kamu itu cuma orang asing yang beruntung saya izinkan tidur di kasur empuk. Tanpa keluarga ini, kamu itu cuma debu. Para saksi mulai berbisik panik. Loh, kok suasana jadi ngeri ya? Maya tatapannya beda banget. Maya menghempaskan nampan di tangannya ke atas meja marmer dengan kekuatan penuh, membuat semua gelas di atasnya berdenting keras. Aksi fisik yang tiba-tiba itu
membuat Ibu Ratna menjerit kaget. Dan para tamu arisan terlonjak dari kursi mereka. Maya menatap mertuanya, tepat di bola mata, lalu beralih ke Andi. Cukup. Aku sudah cukup sabar melihat kalian berakting, seolah kalianlah pemilik dunia ini. Desis Maya dengan suara yang rendah namun menusuk tulang. Ia mengambil ponselnya dari saku dengan gerakan yang sangat terukur. Tanpa mengeluarkan air mata setetes pun, Maya menekan sebuah nomor di kontak cepatnya. Matanya terus mengunci pergerakan Ibu Ratna, yang mulai tampak gugup, meskipun masih berusaha terlihat sombong. Halo, kirim tim sekarang. Angkut semuanya, tanpa sisa. Ya, semuanya, termasuk kursi yang diduduki wanita itu. Ucap Maya, dengan nada telak, menutup telepon, tanpa menunggu jawaban. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah menutup telepon, Maya berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melangkah dengan tenang menuju kamar utama, mengabaikan teriakan histeris Ibu Ratna yang masih memaki di ruang tamu. Di belakangnya, Ibu Ratna berteriak kencang. Kamu mau lari kemana? Dasar menantu, kurang ajar. Urusan kita belum selesai. Andi pun ikut menimpali dengan tawa mengejek. Biarkan saja, Bu. Paling dia mau menangis di pojokan kamar. Mental tempe. Begitu mana berani dia melawan kita lebih jauh. Di dalam kamar, tidak ada air mata di wajah Maya. Ia justru membuka laci meja riasnya dan mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Dengan gerakan yang sangat terukur, ia memeriksa kembali dokumen kepemilikan aset dan bukti transfer dana perusahaan yang selama ini ia kelola secara rahasia. Maya melirik jam tangannya, menghitung mundur waktu yang dibutuhkan tim profesionalnya untuk sampai. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara tawa dari ruang tamu yang masih merayakan keserakahan di atas penderitaannya. Tiba-tiba, suara deru mesin diesel yang berat terdengar memekakan telinga dari arah gerbang depan. Tidak hanya satu, tapi 3 truk besar berhenti tepat di depan pintu masuk rumah mewah itu. Ibu Ratna yang sedang asyik memamerkan brosur renovasinya mendadak terhenti. Suara, apa itu? Andi, coba kamu lihat ke depan. Apa kurir perhiasan pesanan ibu sudah datang? Tanya Ibu Ratna dengan mata yang berbinar penuh harap. Andi bergegas menuju jendela, namun wajahnya langsung pucat. Pasti saat melihat belasan pria berseragam hitam turun dari truk, para tamu arisan mulai merasa tidak tenang. Mereka saling berbisik dengan nada panik. Loh, kok banyak truk? Itu bukan mobil kurir. Itu truk pindahan besar. Salah satu dari mereka bahkan berdiri untuk melihat lebih dekat. Di tengah kebingungan itu, Maya keluar dari kamar. Ia berjalan menuruni tangga dengan map hitam di tangannya. Wajahnya tetap datar, namun auranya begitu mengintimidasi hingga membuat suasana ruangan yang tadinya bising menjadi sunyi senyap, seolah oksigen di sana baru saja disedot keluar. Andi mencoba menghadang Maya di ujung tangga. Maya, apa-apaan ini? Siapa orang-orang di depan itu? Kenapa mereka merusak gerbang? Seru Andi dengan suara yang mulai gemetar. Maya hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong, lalu mengarahkan pandangannya pada Ibu Ratna yang masih duduk di sofa mahal itu. Itu adalah orang-orang yang akan membersihkan beban dari rumah ini, seperti yang ibu inginkan tadi, jawab Maya dengan nada yang sangat dingin dan telak. Ibu Ratna berdiri, wajahnya memerah karena emosi yang meluap. Kamu sudah gila ya? Mau pamer apa kamu dengan truk-truk itu? Jangan coba-coba mengacaukan acara arisan saya, teriaknya sambil mencoba merebut map di tangan Maya. Namun, dengan sigap Maya menghindar. Di saat yang sama, pintu depan terbuka lebar. Belasan pria masuk dengan membawa troli barang dan peralatan pengangkut profesional. Mereka berdiri berjejer di belakang Maya, menunggu instruksi selanjutnya dari sang pemilik sah. Yang sebenarnya, Maya membuka map hitam itu di depan wajah Andi dan Ibu Ratna. Ia menunjukkan satu persatu dokumen yang memiliki stempel resmi negara. Semua perabotan, pajangan, bahkan lantai yang kalian injak ini, mulai detik ini, bukan lagi milik kalian untuk dinikmati, ucap Maya. Para tamu arisan hanya bisa melongo. Ada yang mulai mengambil ponsel untuk merekam kejadian dramatis ini. Suasana berubah drastis dari pesta menjadi area eksekusi, sementara Maya tetap berdiri tegak, siap melakukan pembersihan total atas semua penghinaan yang ia terima. Ibu Ratna tertawa sumbang, mencoba menutupi kegugupan yang mulai menyerang sarafnya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Maya dengan jari yang berhias cincin emas yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Maya. Dokumen apa ini? Kamu pikir bisa menekat-nakuti saya dengan kertas sampah? Andi
Cepat usir orang-orang berseragam ini. Ini rumah kamu. Ini istana kamu, teriak Ibu Ratna dengan suara melengking yang pecah karena amarah. Andi mencoba maju dengan langkah goyah, berusaha merebut map hitam di tangan Maya. Namun seorang petugas keamanan bertubuh tegap segera menghalanginya. Maya menghempaskan dokumen asli, berkop resmi negara, tepat di atas meja arisan. Menimpa brosur renovasi milik Ibu Ratna. Buka mata kalian lebar-lebar, ucap Maya dengan nada yang begitu tenang, namun terasa sangat mencekam. Ini sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini. Nama siapa yang tertera di sana? Apakah ada nama Andi atau Ratna? Tidak. Hanya ada nama Maya Pramesti. Suasana seketika menjadi senyap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar sangat keras di tengah kebungkaman yang mematikan. Geng arisan itu mulai berebut mendekat. Mata mereka membelalak melihat nama Maya tertulis jelas sebagai pemilik tunggal aset bernilai miliaran tersebut. Loh, kok bisa? Katanya, rumah ini punya Andi sebagai direktur, celetuk salah satu saksi. Dengan nada bicara yang berubah sinis, kali ini ditujukan kepada Ibu Ratna. Jadi selama ini, kita dipameri rumah orang lain, bisik yang lain sambil tertawa kecil mengejek. Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah padam, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Maya tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan lembaran berikutnya. Sebuah daftar piutang dan aliran dana perusahaan. Ia melemparkannya ke arah Andi, yang kini tampak seperti pesakitan, yang kehilangan tulang punggungnya. Dan kamu, Andi, direktur macam apa, yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan air rumah ini? Kamu hanya staf biasa di perusahaan relasiku, yang selama ini aku biarkan bergaya. Si Liolala, kamu bosnya, agar ibumu tidak malu, desis Maya. Andi hanya bisa berdiri gagap, mulutnya terbuka. Namun tak ada satu kata pun yang mampu keluar. Ini tidak mungkin. Kamu pasti memalsukan semua ini. Kamu itu cuma beban. Kamu cuma menantu miskin. Ibu Ratna menjerit histeris. Tangannya gemetar hebat saat mencoba merobek kertas-kertas itu. Namun, Maya hanya menatapnya dengan pandangan iba yang menghina. Beban? Ibu salah. Selama ini, kalianlah beban yang aku pikul di atas pundakku. Istri yang ibu bilang pengangguran ini adalah pemilik utama dari seluruh fasilitas yang kalian nikmati tanpa rasa syukur. Saksi-saksi di ruangan itu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kehancuran total sang ratu arisan yang kini tampak menyedihkan. Aduh Jeng Ratna, kok jadi begini? Malu-maluin banget ya, sindir salah satu teman arisannya sambil mengemas tasnya dengan terburu-buru. Tidak sudi lagi berlama-lama di sana. Ibu Ratna terduduk lemas di sofa mahal itu. Sementara Maya memberikan instruksi terakhir kepada tim pindahan. Mulai dari sofa itu. Angkut sekarang. Perintah Maya dingin. Andi jatuh berlutut di depan kaki Maya, mencoba meraih tangan istrinya yang kini terasa seperti es. Maya, tolong, jangan di depan teman-teman ibu. Kita bicarakan ini baik-baik, pinta Andi dengan suara yang bergetar penuh ketakutan. Namun, Maya menarik kakinya dengan kasar. Ia tidak lagi melihat seorang suami, melainkan hanya melihat seorang pengkhianat yang telah membiarkannya dihina selama bertahun-tahun. Kebenaran telah terungkap. Dan sekarang, saatnya mereka merasakan dinginnya kenyataan tanpa perlindungan darinya. Perintah Maya laksana palu hakim yang dijatuhkan di ruang sidang. Seketika, belasan pria berseragam hitam bergerak serentak dengan presisi yang menakutkan. Mereka tidak lagi memedulikan Ibu Ratna yang masih duduk ternganga di sofa bludru impor tersebut. Dua orang petugas dengan sigap memegang sisi sofa, memaksa Ibu Ratna bangkit dengan kasar, karena aset itu harus segera diangkut. Hei, apaan ini? Saya belum selesai duduk, jangan sentuh saya, teriak Ibu Ratna histeris. Namun para pekerja itu hanya menatapnya datar, seolah ia hanyalah gangguan kecil yang menghalangi pekerjaan mereka. Suara lakban yang ditarik keras memenuhi ruangan, diikuti dengan deru troli barang yang mulai menggilas lantai marmer. Satu persatu lukisan mahal, vas bunga kristal, hingga lampu meja berlapis emas dipindahkan dengan cepat. Ibu Ratna menyaksikan harta benda yang selama ini ia pamerkan kepada dunia diseret keluar rumah tanpa ampun. Andi, lakukan sesuatu. Mereka mengambil TV kristalku. Mereka mengambil karpet persiaku, jerit Ibu Ratna sambil mencoba memeluk lemari pajangan. Namun tenaganya tentu saja tidak sebanding dengan para petugas profesional itu. Andi mencoba berdiri dan menghalangi pintu, namun ia hanya bisa membeku saat Maya menyodorkan surat penyitaan internal dan pembatalan hak guna aset. Kamu mau menghentikan mereka, Andi? Silakan. Tapi pastikan, kamu punya 100 juta rupiah sekarang juga
untuk membayar tunggakan pajak rumah ini yang sengaja tidak aku bayar atas namamu, tantang Maya dengan senyum tipis yang mematikan. Andi terdiam. Tangannya yang tadi terkepal mendadak lemas. Ia tahu persis bahwa untuk sekadar membeli pulsa saja, ia terkadang masih bergantung pada uang saku dari Maya. Kekacauan itu disaksikan langsung oleh geng arisan yang kini berdiri di pojok ruangan dengan wajah penuh kengerian sekaligus rasa malu. Ya ampun, benar-benar dikosongkan sampai bersih. Ternyata si Ratna cuma numpang hidup, tapi gayanya selangit, bisik seorang saksi sambil terus merekam momen kejatuhan sang mantan primadona arisan itu. Ibu Ratna yang mendengar itu merasa seperti ditampar di depan umum. Harga diri yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahan-tahan runtuh total, rata dengan tanah, bersamaan dengan diangkutnya grand piano dari ruang tengah. Rumah yang tadinya terasa hangat dan mewah, kini berubah menjadi bangunan kosong yang bergema, tanpa karpet, tanpa furnitur, dan tanpa martabat. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai yang kotor karena debu bekas pemindahan barang. Ia menatap ruang tamunya yang kini luas, namun hampa. Maya, tega kamu. Ini semua barang kesayangan ibu. Isak Ibu Ratna. Suaranya kini kecil dan parau, jauh dari nada tinggi yang ia gunakan untuk menghina Maya beberapa menit yang lalu. Maya melangkah di antara kekosongan itu. Sepatunya menimbulkan bunyi ketukan yang menggema di seluruh ruangan. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun. Setiap inci barang yang keluar adalah simbol dari setiap hinaan yang pernah ia telan. Bulat-bulat, kesayangan ibu, ibu lupa. Kesayangan ibu itu hanya uang dan gengsi. Dan sekarang, keduanya sudah pergi dari rumah ini. Balas Maya tanpa emosi. Ia memberi kode kepada petugas terakhir untuk mengangkut sisa barang di dapur, meninggalkan Ibu Ratna dan Andi di tengga-tengga kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika truk terakhir mulai menjauh dan meninggalkan gema kekosongan di dalam rumah, keangkuhan Ibu Ratna runtuh sepenuhnya. Wanita yang tadi berdiri membusungkan dada itu kini merosot ke lantai marmer yang dingin dan berdebu. Ia merangkak perlahan, mencoba meraih ujung gamis Maya dengan tangan yang gemetar hebat. Maya, ibu mohon. Nak, jangan. Begini, ibu hilaf. Tadi ibu cuma bercanda di depan teman-teman. Isak Ibu Ratna dengan suara parau yang hilang wibawanya. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur oleh air mata, menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan di mata para saksi yang masih tersisa. Andi, yang melihat ibunya bersujud pun tidak tinggal diam. Ia ikut menjatuhkan diri di depan Maya, mencoba memegang tangan istrinya dengan wajah memelas. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku melakukan semua ini karena aku ingin ibu bangga padaku. Aku berjanji akan berubah. Aku akan bekerja lebih keras dan tidak akan membiarkan ibu menghinamu lagi. Tolong, jangan batalkan aliran dananya, Maya. Kita bisa mulai dari awal lagi di rumah ini. Rintih Andi dengan nada suara yang gagap dan penuh ketakutan. Ia menyadari bahwa tanpa Maya, ia hanyalah pria tanpa masa depan yang terlilit hutang di mana-mana. Para saksi arisan yang masih tertahan di teras hanya bisa menggelengkan kepala melihat pemandangan memuakan itu. Tadi saja gayanya selangit, sekarang malah sujud-sujud. Benar-benar tidak punya harga diri, bisik salah satu tetangga dengan nada menghina yang cukup keras untuk didengar oleh Andi mereka. Yang tadinya memuja Ibu Ratna sebagai sultan, kini menatapnya seolah ia adalah sampah yang sedang dibersihkan dari lingkungan mereka. Suara bisik-bisik itu bagaikan sembilu yang menyayat sisa-sisa kesombongan Ibu Ratna. Maya menarik tangannya dengan kasar dari genggaman Andi, seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang menjijikkan. Ia mundur satu langkah, menatap suami dan mertuanya dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. Mulai dari awal, di rumah ini, Maya tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. Setelah bertahan-tahan aku diam, saat kalian menyebutku beban, setelah hari ini, kalian mencoba membuatku mencuci kaki kalian di depan orang banyak? Maaf Andi, cadangan kesabaranku sudah habis terjual bersama perabotan itu. Ibu Ratna semakin histeris. Ia memukul-mukul lantai dengan telapak tangannya. Maya, ibu ini orang tuamu. Kamu tidak boleh durhaka. Kamu tidak kasihan melihat ibu tua ini tidur di lantai tanpa alas, teriaknya, mencoba menggunakan kartu orang tua untuk memanipulasi keadaan. Namun, Maya tetap bergeming. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari tasnya dan melemparkannya ke arah mereka. Amplop itu jatuh tepat di depan wajah Andi
yang sedang menangis terseduh-seduh. Itu adalah tiket bus menuju kampung halaman ibu. Dan surat gugatan cerai untukmu, Andi. Ucap Maya dengan nada telak yang mengakhiri semua perdebatan. Andi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat saat melihat draft perceraian yang sudah ditandatangani oleh Maya di atas materai. Kamu benar-benar ingin mengusir kami? Tanya Andi dengan suara yang nyaris hilang. Maya hanya membalasnya dengan senyum tipis yang penuh dengan kepuasan dendam yang sudah lama terpendam. Saksi-saksi di sana mulai bergerak pergi satu persatu, meninggalkan keluarga yang hancur itu di tengah rumah kosong yang luas. Mereka membawa cerita ini untuk disebarkan ke seluruh penjuru lingkungan, bahwa kesombongan Ibu Ratna berakhir tragis di tangan menantu yang ia sebut beban. Maya menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa lebih bersih tanpa kehadiran barang-barang penuh kepalsuan di sekitarnya. Tahap terakhir dari rencananya baru saja dimulai, dan ia tidak berniat untuk berhenti sekarang. Maya berdiri tegak di ambang pintu besar yang kini memperlihatkan ruang tamu yang melompong. Tidak ada lagi aroma pengharum ruangan mahal, yang tersisa hanyalah bau debu dan kehampaan. Ia menatap Ibu Ratna dan Andi yang masih bersimpuh di lantai marmer. Terlihat begitu kecil dan menyedihkan, tanpa kemewahan yang menutupi jati diri mereka. Maya merogoh saku blazernya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi gembok digital terbaru yang sudah ia siapkan sejak pagi tadi. Seorang teknisi yang menyertainya dengan cepat mengganti sistem keamanan pintu utama. Ibu Ratna tersentak berdiri, mencoba menghalangi penutupan pintu itu. Maya, kamu tidak bisa mengunci kami di luar. Ini dingin. Sudah mau malam. Kemana kami harus pergi? Teriak Ibu Ratna dengan sisa suaranya yang serak. Namun, Maya hanya memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk menggiring kedua orang itu keluar dari teras rumah. Andi hanya bisa pasrah. Ia berjalan gontai seperti mayat hidup, membiarkan dirinya diseret, menjauh dari satu-satunya tempat yang memberinya kenyamanan palsu. Para tetangga dan sisa geng arisan menonton dari kejauhan, berdiri di balik pagar rumah mereka masing-masing. Lihat itu, benar-benar diusir tanpa membawa apapun. Padahal tadi si Ratna bilang mau beli mobil listrik baru. Cibir seorang saksi sambil menggelengkan kepala. Maya melangkah keluar, menuruni anak tangga teras dengan anggun. Ia berhenti sejenak di depan Andi dan Ibu Ratna yang kini berdiri di luar gerbang besi yang telah terkunci rapat. Ia melemparkan sebuah kunci fisik lama yang sudah tidak berguna ke arah mereka. Itu kunci kenangan kalian, ucap Maya dengan nada yang sangat datar, sedingin es kutub. Kalian selalu bilang, aku adalah beban di rumah ini. Sekarang, aku sudah melepaskan beban itu. Silakan nikmati hidup kalian tanpa beban ini. Bukankah itu yang ibu inginkan selama arisan tadi? Ibu Ratna hanya bisa terisak, menatap kunci di aspal itu dengan pandangan hancur. Ia menyadari bahwa kunci itu tidak akan pernah bisa membuka pintu menuju kehidupan mewah yang selama ini ia banggakan. Maya masuk ke dalam mobil SUV hitam yang sudah menunggunya di depan gerbang. Sopir pribadinya segera menyalakan mesin, menciptakan deru halus yang menandakan kekuatan dan kelas yang sesungguhnya. Andi mencoba mengetuk kaca mobil Maya sambil berteriak minta ampun, namun Maya bahkan tidak melirik ke arah jendela. Ia mengeluarkan ponselnya, memblokir semua nomor telepon keluarga Andi, dan menghapus sisa-sisa memori tentang mereka dalam sekali tekan. Mobil itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan dua sosok manusia yang kini kehilangan segalanya di pinggir jalan. Dari kaca spion, Maya melihat bayangan Ibu Ratna yang jatuh pingsan di pelukan Andi di tengah jalanan yang mulai gelap. Tidak ada rasa sesal di hati Maya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Ia telah memberikan pelajaran paling berharga, bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang orang lain, dan penghinaan akan selalu menemukan jalan pulang kepada pelakunya. Maya memejamkan mata, menikmati kesunyian di dalam mobilnya yang mewah, meninggalkan masa lalunya yang berisik dan penuh kepalsuan di belakang.